Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih pada Ustadz yang meluangkan waktunya untuk kajian Muslim KL kali ini. Untuk informasi, sebelumnya kita mulai kajian ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita puji kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk informasi, ini adalah kajian terakhir kita untuk Muslim KL, karena minggu depan mengingat sudah mulai masuk 10 hari terakhir, mungkin kita akan fokus kepada 10 hari terakhir di akhir Ramadan ini. Kemudian untuk kali ini kajian kita hanya mengingat lagi temanya Lailatul Qadar ya Ustadz ya? Iya. Ya, baik-baik. Untuk itu tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan Ustadz Arifin untuk segera menyampaikan kajiannya. Baik, terima kasih dari kita. Monggo Ustadz. Ada presentasi udah ada Ustadz? Ada ya. Oke. Atas presentasi. Nah, ini. Tekan share. Pindah ke. Oke. Baik Ustadz, sudah bisa lihat kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, waman tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba, bil islami dina, bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan kita menjadi umat yang terbaik, mengerti sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Dan kita dapat belajar di Ramadan ini dengan penuh kesempurnaan untuk mencapai tingkat takwa kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini ngabuburit online kita ini adalah tentang tema Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, karena pada kita di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Insyaallah kita akan kaji sejarah sikap kita terhadap Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan apa Lailatul Qadar tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah menurunkan Quran itu memang diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan pada kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk dan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Al-Baqarah 185. Sangat penting, baik turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah maupun turunnya dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad pada 17 Ramadan. Ya. Jadi itu kita juga hari ini besok itu memperingati turunnya Quran juga, Nuzul Quran di bulan Ramadan. Itu yang turun bukan Quran seluruhnya, tapi ayat yang pertama sampai kelima pada surah Al-Alaq, Iqra. Itu besok turunnya setelah 1441 ditambah ditambah sebelum hijrah ada berapa tahun itu? Tahun pertama hijrah. Itu kan karena Quran itu turunnya pada Nabi umur 40 tahun. Tahun ke seperti 4 tahun 40 tahun baru Nabi hijrah 13 tahun. Atau 441 tambah 13 berarti 1454 tahun yang lalu turunnya Quran dan Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Tapi dalam Quran juga ada ayat yang lain mengatakan juga Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini surah Ad-Dukhan ayat 4. Hamim, ini surah Ad-Dukhan ya. Hamim wal kitabil mubin. Hamim demi kitab yang menjelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran pada malam yang penuh berkat.
Inna kunna mundirin, dan kami adalah orang yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, padanya lah malam itu kami putuskan, jelaskan semua urusan dengan bijaksana. Ini ayat yang kedua tentang turunnya Quran. Tadi ayat pertama, ayat Al-Baqarah 95, akan Quran itu turun pada bulan Ramadan. Di sini Quran itu turun pada malam yang berkat. Dalam surah Ad-Dukhan 1, 2, 3, 4. Dan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Punya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turunlah malaikat dan roh, itu Jibril alaihissalam maksudnya, bukan roh manusia tapi Jibril, dengan roh. Bi'izni rabbihim min kulli amrin, dengan izin Tuhan mereka atas urusan semua urusan. Salamun, maka kesejahteraan terjadi dia pada malam itu hatta matla'il fajar, sampai terbit matahari. Berarti ada 3 konsep turunnya Al-Quran. Satu tadi pada bulan Ramadan, kedua Lailah Mubarakah surah Ad-Dukhan, 3 Lailatul Qadar pada surah Al-Qadar 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita cari mana yang turunnya pada malam Lailatul Qadar dan mana yang, karena ada 2 seperti pada waktu dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran tadi, turunnya Al-Quran ini cerita pada malam 17 Ramadan yang kita sebut dengan malam nuzul Quran. Malam ini ya. Kalau kita tengok malam ini gitu. Kedua, malam turunnya Quran juga pada malam Lailatul Qadar, yang disebut juga dengan surah Ad-Dukhan malam Lailatul Mubarakah. Yang mana Quran turun di Lailatul Qadar dan yang mana Quran yang turun pada 17 Ramadan. Ini sama-sama turun Quran. Yang satu namanya Nuzulul Quran, yang satu lagi nama Lailatul Qadar. Dua-dua sama, konsepnya adalah itu malam turunnya Al-Quran. Dalam ini adalah sama sebetulnya, maaf. Maka nama malam Lailatul Qadar itu ada berapa nama? Kalau Al-Qadar menamai Lailatul Qadar, malam keputusan. Lailah itu malam. Ini kita harus paham dulu. Qadar itu takdir. Jadi malam ke Lailatul Qadar, malam takdir, keputusan takdir. Dalam surat Dukhan tadi disebut Lailatul Mubarakah. Lailah malam, Mubarakah penuh keberkatan. Dalam hadis yang lain disebutkan, kata Mujahid Tabi'in mengatakan juga disebut dengan Lailatul Hukum. Hukum itu adalah hukum malam keputusan tentang suatu hukum. Maka ada, kalau kita banyak terjemahan saya lihat di mana-mana, Lailatul diartikan Lailatul Qadar, namanya malam kemuliaan. Karena ada 1000 malamnya, jadi dia mulia. Kalau kepada Quran namanya Lailatul Qadar 1 atau Lailah Mubarakah. Tengok hadis namanya Lailatul Hukum. Ini konsep bahwasanya nama tentang Lailatul Qadar. Karena kita masih lihat sebetulnya bahwasanya malam ini malam yang penuh berkah. Karena tafsir ayat. Dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat yang pertama membuat kitab tafsir dan yang memang didoakan Nabi untuk menafsirkan Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Quran yang turunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah Quran yang turun seluruh ayatnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Baru dari sana, dan kita nggak tahu kapan itu, hanya kata Quran Lailatul Qadar, itulah malam Lailatul Qadar. Turunnya Quran dari Lauh Mahfud
ke langit dunia Baitul Izzah. Itulah malam Lailatul Qadar. Terjadinya hanya sekali dan kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Quran mengatakannya itu pada malam namanya Lailatul Qadar. Bulan Ramadan juga namanya Lailatul Qadar. Dari langit dunia tadi Quran disimpan, baru diturunkan ke Nabi Muhammad SAW dari malam 17 Ramadan, daripada ayat Al-Alaq yang 1 sampai 5, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min alaq Iqra kal akram adi allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam, itu ayat yang pertama turun sampai pada waktu Nabi Haji Wada tahun ke-9 daripada hijrah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah ayat 3. Jarak itu telah masa 23 tahun. Ada yang katakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang katakan 23 tahun. Total macam mereka sampai daripada awal Ramadan tadi sampai kepada Haji Wada. Itulah namanya turunnya Al-Quran. Jadi ada 2 proses turun Quran. Pertama daripada Baitul Izzah, itu daripada Lauh Mahfud dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian daripada Baitul Izzah diturunkan pada malam disebut dengan Nuzulul Quran sebagai malam pertama turunnya ayat Quran oleh Nabi, sesuai dengan keadaan pada masa itu sebetulnya, sampailah Nabi akan meninggal dunia atau sampailah Nabi Haji Wada. Antara Nabi Haji Wada itu pada tahun ke-9 daripada hijrah. Habis Nabi Haji Wada tahun 10 masuk pada berarti itu haji tahun ke-9 itu tahun bulan Zulhijjah tahun ke-9. Habis Zulhijjah bulan 9, Zulhijjah masuk bulan Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Ayat yang terakhir turun pada musim haji pada waktu Nabi di Arafah tahun ke-9 Hijrah. Beda dikit, hanya berbeda 4 bulan dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW sebetulnya. Sekarang kita tengok proses turun Quran ada berapa kali sebetulnya. Pertama Allah turunkan Quran, Allah simpan. Karena kita katakan Quran itu adalah kalam Allah. Allah menyimpan kalamnya dengan seluruh ayatnya di Lauh Mahfud pada waktu yang tidak diketahui dan apapun namanya. Kenapa kita yakin? Dan dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan bahwasanya innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu ilal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Ialah Quran al-mulia dalam kitab yang tersimpan, itulah namanya Lauh Mahfud, la yamasahu ilal mutahharun, tidak akan disentuh kecuali yang orang-orang yang bersuci, tanzilun, turun dia, min rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Inilah surah Waqi'ah 77 sampai ayat 80. Berarti kita tahu Quran pertama itu adalah tersimpan di Lauh Mahfud. Kenapa? Karena artinya mudah aja bisa. Karena kita katakan waktu itu Quran itu kalam Allah. Quran adalah kalam Allah. Kemudian disimpan, di-save dalam drive yang bernama Lauh Mahfuz. Selesai. Mudah kan? Pakai istilah komputer lebih enak kita ini sebetulnya. Nah, dari Lauh Mahfuz tadilah Quran baru diturunkanlah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Karena surah Ad-Dukhan dan surah Al-Qadar tadi. Jadi dari Lauh Mahfuz Quran di-download. Nah, mudahnya gitu. Daripada Lauh Mahfuz itu seluruh disimpan. Lafaz disimpan dalam disk yang bernama Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz lafaz Allah di-download ke file yang lain, external file yang bernama Baitul Izzah. Baitul
rumah izah kemuliaan. Nah, turunnya, downloadnya Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya. Barulah telah tersimpan di Baitul Izzah Quran seluruhnya 30 juzuk, ya. Seluruhnya 30 juzuk. Baru diambillah daripada yang 30 juzuk tadi ayat demi ayat sesuai dengan asbabun nuzul kepada Nabi Muhammad SAW. 5 ayat yang pertama, terus macam Al-Alaq, tentu suatu surat Wad-Duha turun, itu surat Al-Muzammil turun, itu sesuai dengan asbabun nuzul. Itu bermula pada malam 17 Ramadan yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Sampailah ayat terakhir diturunkan pada waktu Nabi sedang di Arafah pada haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, ini satu poin. Poin yang kedua, sekarang waktu dia turun kepada Nabi itu per ayat. Sedangkan Quran yang ada pada kita ini tersusun juga per surah. Awalnya kita baca adalah awal turun ayat Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Sedangkan ayat yang kita baca pertama adalah Alhamdulillah Al-Fatihah. Surahnya kedua Al-Baqarah. Kenapa bukan ayat pertama disusun dengan Iqra? Baru ayat terakhir dibaca dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kapan berubahnya posisi susunan ayat yang turun? Inilah kerja Jibril alaihissalam setiap bulan puasa akan datang kepada Nabi, bertadarus kepada Nabi, mengedit kembali setiap ayat yang turun dalam setiap tahun. Jadi, turun ayat ataupun nuzul. Tapi waktu nanti bulan puasa, disusunlah ayat tadi sesuai dengan susunan Quran hari ini, surah demi surah, ayat demi ayat. Maka Nabi berarti, Jibril berarti datang kepada Nabi Muhammad itu, sampailah terakhir pada waktu bulan Ramadan, sedangkan ayat terakhir itu pada bulan Zulhijjah. Nah, maka setiap Ramadan malaikat turun membawa mengedit Quran tadi setiap Ramadan, hanya terakhir setelah Ramadan tahun ke-9 Hijrah, setelah Nabi Haji Wada, itu kan setelah Ramadan Haji Wada, masih ada ayat lagi turun. Sebelum Nabi meninggal, datang lagi Jibril kepada Nabi Muhammad membacakan seluruh Quran, seluruh ayatnya yang tersusun kembali sejak daripada Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Telah susunan terlengkap edisi terakhir. Susunan itulah yang dibacakan Nabi kepada sahabat, yang disuruh Nabi ditulis oleh sahabat, yang tersusun sampai kita hari ini lengkap selengkap-lengkapnya sebagaimana susunan editing Nabi malaikat Jibril kepada Rasulullah pada malam-malam Ramadan dan akhir sebelum Nabi meninggal dunia, sebagaimana yang kita baca hari ini. Maka turunnya ayat itu adalah tanzili, seperti memang Allah turunkan, ya. Susunan ayatnya pun tanzili atau tauqifi, seperti daripada Allah. Sampai nama ayatnya, nama surahnya pun adalah tanzili daripada Allah. Jadi Qur'annya daripada Allah, urutan ayatnya daripada Allah, urutan surahnya daripada Allah, nama surahnya pun daripada Allah. Ini konsep, kita tahu bagaimana perseturunan Al-Quran, kita tidak bingung mana nuzul Quran, mana Lailatul Qadar, kapan disusunnya. Kan hari ini banyak kelompok-kelompok liberal mengatakan mana Quran tuh, malah ada orang macam Thomas Jeffrey, seorang Jermani orientalis, mengatakan Quran sekarang itu tidak asli karena disusun daripada Al-Fatihah, sedangkan Quran itu turun daripada Iqra. Harusnya berarti Quran itu disusun dengan Iqra yang pertama, bukan Al-Fatihah. Itu baru Quran
sesuai dengan kronologis daripada turunnya ayat. Tengok. Dan sempat orientalis ini membuat Quran yang disusun dengan susunan turunnya Quran tadi, kronologis turunnya Quran daripada Iqra sampai terakhir disusun, udah lengkap. Hanya pada waktu mau dicetak, waktu itu di Jerman, terjadilah Perang Dunia yang kedua, dan diantara akibat Perang Dunia tadi, semua naskah Quran yang mau dicetak dengan asbabun nuzul tadi, hilang dan hancur semuanya. Bayangkan, seandainya datanglah Quran tersebut, dibuatlah Quran macam tadi, satu Quran daripada Al-Fatihah, satu Quran daripada Iqra, kalau orang tidak tahu proses turunnya Quran, dia akan mengatakan, oh mana Quran yang asli? Oh itu Quran buatan Utsman bin Affan nanti, karena itu Mushaf Utsmani. Ini adalah daripada Nabi, karena ini daripada Iqra. Tengok. Kalau tidak tahu sejarah Quran, tidak tahu proses bagaimana turunnya Quran, dan tidak tahu bagaimana proses dibukukannya Al-Quran, akan buat sebuah keraguan dalam konsep Al-Quran ini. Ini sangat penting, karena hari ini orang-orang liberal itu akan bermain dengan ini. Maka dia kata macam kelompok Ibrahim mengatakan bahwa maksudnya ada politik di dalam penyusunan Al-Quran daripada politik Utsman bin Affan yang tidak semuanya disetujui katanya. Itu Utsman yang buat. Kalau kita Quran itu lafadznya daripada tanzili, lafdan wa maknan, lafad dan makna daripada Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi hanya disuruh baca, ma'ana biqari, baca, ma'ana biqari, baca, ma'ana biqari, aku dapat baca, akhirnya malaikat membacakannya dan Nabi mengulangi apa yang dibaca oleh malaikat. Ya? Nabi itu Nabi langsung hafal, dan Nabi juga mengajarkannya kepada sahabat dengan bacaan tadi, dengan hafalan tadi sebetulnya. Ini proses turunnya Al-Quran. Jadi apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam turun Al-Quran pertama kali suruhnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekali aja ya. Hanya sekarang Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar bulan Ramadan itu hanya sekali, tapi pada setiap bulan Ramadan, kenapa sekarang ada Lailatul Qadar? Setiap bulan Ramadan kita memperingati hari turunnya Al-Quran tadi. Itulah yang namanya malam Lailatul Qadar. Hanya sekarang, dulu pertama Lailatul Qadar itu turunnya Quran. Hanya sekarang malam Lailatul Qadar ini adalah malam pada setiap tahun, menjadi malam untuk penentuan takdir manusia dan kehidupan dalam setahun yang akan datang. Maka namanya Lailatul Qadar. Qadar itu takdir. Malam memutuskan penentuan takdir dalam setahun. Ya kan? Bayangkan. Ini jangan orang angkat. Karena kita sibuk dengan malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, malam 1000 bulan, betul itu nilai. Tapi Lailatul Qadar hari ini apa yang maksudnya? Adalah malam penentuan takdir hidup manusia untuk tahun yang akan datang. Jadi malam budgeting. Setahun, perencanaan Tuhan setahun kepada semua makhluknya. Inilah pada malam Lailatul Qadar. Ini konsep pentingnya Lailatul Qadar. Jadi bukan bicara pahalanya Lailatul Qadar. Pahala memang banyak, nilai memang 1000 bulan, tapi apa kepentingannya? Penting Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir manusia untuk tahun akan datang. Bayangkan, penting tidak? Makanya ini supaya kita robah konsep di pikiran kita. Selama ini malam 1000 bulan, kita banyak beramal. Ada itu. Kenapa malam 1000 bulan? Karena itu malam budgeting Allah untuk semua makhluknya sebetulnya. Kalau ini kan apa yang harus kita buat? Maka walaupun dia hanya sekali terjadi, peringatan tiap tahun. Karena apa? Sahabat bertanya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar tiap malam? Ibnu Umar menjawab, betul. Tidak, maka baca Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, ketemu saya dengan Rasulullah Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Nah, jadi dinamakan juga malam peringatan Lailatul Qadar turunnya Quran tadi juga dengan malam Lailatul Qadar. Kalau tengok pada Quran tadi Lailatul Qadar turunnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya kapan? Dulu. Kita tidak tahu kapannya. Hak Allah. Hanya itu terjadi pada bulan Ramadan.
Sekarang soalannya, gimana Ustaz? Kenapa bulan Ramadan? Kan apa dulu udah ada Ramadan? Allah telah jadikan sistem hidup ini 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ada bulan Ramadan. Dan namanya bulan ini sudah ada sejak adanya langit dan bumi. Jadi, sejak ada langit dan bumi, sudah ada bulan Ramadan. Sejarah mengatakan, maka pada waktu turunnya Lailatul Qadar, itu daripada Ramadan, daripada Lauh Mahfud ke Baitul Izzah langit dunia. Berarti langit bumi sudah ada. Sedangkan yang turun daripada Allah kepada Lauh Mahfud, tidak ada yang tahu, kita tidak pernah tahu kapan, wallahu a'lam. Tapi turun daripada Lauh Mahfud ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan, tahun yang tidak tahu tahunnya. Mungkin boleh jadi sebelum ada manusia pun. Boleh jadi. Karena memang bulan itu sudah ada sebelum ada manusia. Bulan ini sudah ada, bulan semua kediran tahun itu sudah ada sebelum ada. Karena penciptaan waktu dalam Islam itu sudah ada sebelum ada manusia sebetulnya. Ini konsep waktu. Maka kenapa penting diperingati? Setiap manusia tetap mengingat, supaya setiap manusia tetap mengingat Al-Quran. Dan dialah nikmat kehidupan yang paling penting dan paling utama. Kalau kita baca Ar-Rahman, Ar-Rahman itu ayatnya adalah semuanya bicara tentang nikmat. Daripada ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir, semua nikmat. Nah, maka nikmat yang pertama disebut dalam Ar-Rahman adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an wa khalaqal insan 'allamahul bayan. Tengok. Pertama, yang nikmat pertama Quran. Nikmat kedua baru manusia. Tengok. Quran itu lebih tinggi daripada manusia. Nikmat yang pertama. Maka nikmat Quran nikmat yang paling penting dalam hidup manusia. Dan malam itu kaya setiap waktu di mana Allah menentukan takdir manusia untuk tahun kemudian. Kenapa? Dalam surah Ad-Dukhan tadi kita baca, kalau kita baca surah Ad-Dukhan tadi misalnya di awal tadi, bahwasanya ayat yang mengatakan beginian. Nah, Tuhan tadi, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna fiha yufraku kulla amrin hakim. Padanya diputuskan semua urusan dengan bijaksana. Sama dengan surah ini pun pada waktu kita baca ayat keempat, dan ini bicara kepada turunnya malaikat dan Jibril untuk semua urusan. Berarti malam itu malam penentuan semua urusan manusia sebetulnya. Jadi itulah malam Lailatul Qadar. Ibnu Katsir mengatakan pada fi'il malaika wa ruhu fiha bi rabbi min kulli amr, mengatakan bahwa dalam itu malaikat turun pada setiap urusan sehingga malam itu penuh dengan keberkatan. Qatadah mengatakan waktu itu malam Allah memutuskan semua takdir untuk tahun mendatang. Semua apa yang akan terjadi pada tahun datang itu diputuskan dalam malam setahun. Sekarang ada soalan misalnya, Ustaz, kan ada takdir azali. Betul, ada takdir azali. Allah putuskan pada waktu azali sebelum ada manusia semuanya satu. Tapi ada takdir bersifat sanawi dengan takdir tahunan. Walaupun nanti ada lagi takdir bersifat yaumi, seharian. Apa yang terjadi besok itu tentu kan Allah boleh berubah tiap saat. Ar-Rahman mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Karena takdir itu dia boleh rencana ada cara eksekusi bagaimana. Ini rencana tahunan sudah ada pada malam Lailatul Qadar. Tafsir Ad-Dukhan 4 mengatakan pada malam itu Lailatul Qadar diputuskan segala urusan dengan penuh bijaksana. Kata Ibnu Abbas, pada malam itu diputuskan segala urusan dengan kematian, kehidupan, rizki, dan lain sebagainya. Apapun diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Hakim dan Baihaqi. Kata mengatakan malam itu diputuskan segala urusan dari tahun ke tahun. Jadi malam memang rencana Tuhan diputuskan siapa yang urus malaikat yang bertugas, apa yang akan terjadi diputuskan pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan pentingnya. Sekarang, kapan Lailatul Qadar terjadi? Uda bin Samit mengatakan bahwasanya itu terjadi pada bulan Ramadan
Adalah pada akhir daripada 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau pada akhir Ramadan. Nah, mungkin kalau malam 30 bisa jadi akhir Ramadan. Ya. Satu ini yang masyhur, yang paling banyak. Jadi malam mengatakan bahwasanya kepada bilangan ganjil 10 akhir Ramadan. Ini memang yang paling banyak hadisnya, yang paling mayoritas pendapatnya, yang paling sepakat hampir semuanya mengatakan pada malam 10 akhir Ramadan. Dari semua hadis-hadis yang ada. Tapi juga ada beberapa hadis. Carilah Lailatul Qadar pada awal Ramadan. Nah, tengok. Atau 9 Ramadan. Atau 11 Ramadan. Atau 21 Ramadan. Atau akhir Ramadan. Ada satu hadis. Daripada Anas bin Malik mengatakan. Malah kata Syekh Al-Khudri mengatakan dari Abu Daud, atau Lailatul Qadar pada 24 Ramadan. Nah, ada lagi. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar pada akhir Ramadan. Sepakat memang mayoritas lebih kuat pada akhir Ramadan. Ganjil lagi. Tapi tidak mustahil terjadi pada waktu malam genap. Dia ada 24 Ramadan. Ustaz, kalau bisa Ustaz. Karena mudah jawabannya. Saya bilang malam ganjil Ramadan. Kita puasa hari Jumat. Ya, Jumat awal puasa. Ya. Berarti malam ini adalah malam 17. Misalnya, malam ganjil. Tapi bagi yang berpuasa hari Sabtu, malam yang ganjil jadi malam genap. Jadi malam yang ganjil bagi yang puasa Sabtu, malam genap bagi kita. Apakah dia ganjil atau genap? Wallahu a'lam. Macam Brunei puasa Sabtu. Indonesia puasa Jumat. Malaysia puasa Jumat. Tengok. Berarti ganjil di Indonesia, genap di Brunei. Ganjil Malaysia, ganjil di Brunei, genap di Malaysia. Gimana Lailatul Qadar? Itu urusan Tuhan, urusan kita sebetulnya. Maka Lailatul Qadar itu tidak pada akhir Ramadan, paling banyak pada akhir Ramadan. Karena apakah dia malam atau siang, bagi saya pun Allahu a'lam. Kenapa? Memang namanya malam Lailatul Qadar. Karena kalau malam di Indonesia, siang di Amerika. Mana ya? Malam atau siang jadinya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu semuanya, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis genap ada, hadis ganjil ada, hanya yang paling kuat memang hadis ganjil 10 akhir Ramadan. Daripada ganjil yang paling banyak hadis 27 banyak lagi. Yang paling banyak hadis 27 Ramadan. Kata 25 Ramadan juga ada hadisnya. 23 maka yang mana? Wallahu a'lam. Yang penting kita berbuat yang terbaik selama Ramadan. Konsep macam itu sebenarnya. Karena kalau ketahuan waktunya, kita akan sibuk di hari yang tertentu, yang lain nggak sibuk kita sebutnya. Ini konsep kita melihat kenapa ada berapa kemungkinan. Karena ini malam punya hak Tuhan, kapan dia memutuskan dia, itu kerja dia sebetulnya. Maka Anas bin Malik mengatakan bahwasanya, masih mengatakan, telah dilakukan pada awal Ramadan, atau 9 Ramadan, atau 11 Ramadan, atau 21 Ramadan, akhir Ramadan. 24 Ramadan. Ya, jadi begini. Karena maka yang penting untuk dia pada bulan Ramadan tanpa menentukan waktu yang pasti bisa terjadi awal sampai akhir Ramadan, walaupun yang termasuk tidak pada bilangan ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Tapi dengan perbedaan awal Ramadan di beberapa negeri, dapat terjadi bilangan ganjil di suatu negeri, bilangan genap pada negeri yang lain. Dan masih terjadi di malam hari di suatu negeri, tapi jadi siang di negeri yang lain. Memang malam atau siang, wallahu a'lam. Itu hak Tuhan. Saya nggak pernah menentukan. Itu hak Tuhan sebetulnya, kapan dia mau sebetulnya. Sekarang udah cerita tentang apa itu Lailatul Qadar selesai, kapan tidak selesai. Sekarang apa yang kita lakukan? Rasulullah beriktikaf pada hari mengatakan Rasulullah beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Nabi iktikaf 10 akhir Ramadan. Tadi 10 akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Nabi iktikaf 10 akhir Ramadan. Adalah siapa yang melakukan qiyam? Qiyam itu boleh mendirikan malam, boleh jadi sholat, boleh zikir, istighfar, baca Quran. Man qama Lailatul Qadar, bukan man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa mendirikan malam-malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaba, dengan iman dan muhasabah, jadi memberikan ampun dosa-dosanya. Berarti ada amalnya apa? Qiyamul Lail.
Qiyamul itu boleh jadi apa? Sholat tahajud, mau sholat taubat, mau sholat tasbih, mau sholat apapun juga, mau zikir, istighfar, baca Quran, Qiyamul Lail semua termasuk. Apalagi kata Anas amalan pada waktu adalah sedekah, sholat, zakat lebih baik daripada 1000 bulan. Apa saja perbuatan yang baik akan punya nilai kalau tepat dengan nilai 1000 bulan. Jadi apa yang kita buat? Kondisi apa yang kita memungkin untuk membuat, buatlah. Dengan etikaf juga buat. Sekarang kita katakan apa konsep etikaf yang paling kita sebetulnya. Apalagi amalan. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah selama 3 bulan Ramadan, maka pada bulan Ramadan maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Saya bilang ini bahwasanya siapa yang sholat maghrib jamaah isya selama Ramadan, ya dapat, berarti ini adalah bonus untuk orang yang menjaga Ramadannya. Bonus dapat Lailatul Qadar. Siapa yang dapat? Allah alam. Ya Rasulullah kata Nabi Aisyah, kalau aku tahu ada malam Lailatul Qadar, apa yang aku lakukan? Kita bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Tengok, itu ucapannya. Jadi, apa yang dibuat? Apa yang terbaik dengan Quran, ibadah, dengan istighfar, tasbih, tahlil, zikir, silahkan doa, munajat, silahkan muhasabah diri, doa. Sampai ayat apa doa baik? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sekarang apa, kenapa afun? Kenapa bukan Allahumma gfirli? Ini kan penting ya. Afun itu maafkan aku. Allahumma gfirli ampunkan aku. Mana lebih baik? Kalau bahasa Indonesia lebih baik ampunkan aku. Kalau bahasa Arab lebih baik fa'fu anni. Kenapa? Kalau Imam Ghazali mengatakan kalimat fa'fu anni itu menghilangkan catatan dosa, menggugurkan semuanya. Sedangkan kalimat istighfar itu mencatatkan dosa itu telah dihapus, diampunkan. Beda nggak? Ada dalam file perbuatan kita buat dosa. Nah, file itu tetap ada si fulan buat dosa hari sekian, tanggal sekian. Kalau kita baca Allahumma firli, ada nanti hanya bagi catatan ini telah diampunkan. Catatan masih ada. Tapi kalau baca fa'fu anni itu bukan, catatan udah hilang, delete langsung. Itu bedanya. Jadi fa'fu anni delete file, fa'firli file dikasih tanda. Itu aja bedanya ya. Maka lebih baik kalimatnya fa'fu anni daripada kalimat kenapa Nabi suruh baca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekarang soalan kita, kenapa yang Nabi suruh baca kalimat fa'fu anni? Maafkan aku, habiskan semua file. Berarti sebelum Allah membuat file yang baru, membuat suatu program akan datang, supaya file lama kita ini selesaikan dulu. Hebat nggak? File yang lama yang banyak ampun hilang semua dulu, baik semua tinggal, baru buat file yang baru. Kan hebat kita. Konsepnya bayangkan, kalau kita anggap itu malam tadi, malam sebagai malam penentuan takdir file. Allah melihat semua file kita. Maka kenapa pada malam-malam pencarian Lailatul Qadar tadi, pada akhir 10 Ramadan, ada namanya amalan i'tikaf. Sekarang kita ingin tahu, apa itu i'tikaf? I'tikaf itu berhenti sejenak di masjid bertafakur. Itu i'tikaf atau masjid. Tapi apa konsepnya adalah i'tikaf adalah sebuah proses muhasabah diri. Evaluasi diri, bukan evakuasi, maaf. Evaluasi diri dengan apa? Kita udah baca Quran pada ayat yang pertama sampai 20 Ramadan. Udah baca. Dan biasanya orang-orang akan khatam sebelum 20 biasanya. Dah. Kemudian kalau kita tadi kan apa konsep tadarus? Tadarus adalah memasukkan file Quran ke dalam pikiran manusia, itu konsep tadarus. Memasukkan semua konsep petunjuk Quran dalam hidup kita, ya. Kalau kita masuk semuanya, kalau kita untuk mengecek diri kita udah betul nggak, sudah saya amalkan apa kata Quran tadi. Nah, itu kita mulai pada malam 10 akhir Ramadan. Oh, kalau kata Quran, wala tubadziru innal mudirina kanu ikhwana syayatin. Jangan langkah berbuat mubazir, itu kawan setan. Rupanya aku selama ini gaya hidupku banyak mubazir. Misalnya, itu namanya memasukkan file Quran. Kalau kata Quran, bahwasanya
engkau harus betul wal asri, jaga waktu. Rupanya aku selama ini banyak membuang-buang waktu. Itu namanya muhasabah dengan ayat misalnya. Kalau kata ayat misalnya wal akhiratu khairun laka minal ula. Hidup engkau adalah akhirat bukan dunia. Oh, rupanya sekarang engkau hidup aku salah, sibuk aku dunia lupa akhirat misalnya. Kalau kata Quran misalnya tadi apa ini lagwi mu'ridun, yang lago, engkau palinglah, berpaling daripada yang lago. Maka kita berarti selama ini kita banyak yang lago, chat yang lago, baca yang semua lago, yang sia-sia, kita berarti hilangkan. Jadi mengevaluasi diri dengan ayat yang dibaca selama 20 hari tadi pada akhir-akhir Ramadan. Itu konsepnya. Maka kenapa hanya 10 hari? Karena sangat banyak kita evaluasi diri kita, keluarga, bagaimana saya dengan keluarga, bagaimana saya dengan anak, bagaimana, dengan istri bagaimana, dengan suami bagaimana, cara kerja bagaimana, ekonomi saya bagaimana, uang halal haram, cara bergaul saya bagaimana, gaya hidup saya muslim tidak muslim, semua kita evaluasi total. Maka bagi saya, iktikaf itu melakukan analisis SWOT, mencari strong adalah menjadi di mana kekuatan kita, weakness di mana kelemahan kita selama ini, opportunity di mana peluang kita, di mana tantangan kita, so dipakai untuk mengevaluasi diri. Jadi kita telah muhasabah total, baru kita buat program baru. Apa? Oh, berarti kalau saya selama ini mungkin banyak yang membazir, akan datang saya akan mengurangi pembaziran. Kalau selama ini saya masih kurang sedekah, akan datang saya akan memperbanyak sedekah. Kalau selama ini saya kurang berjamaah, karena kan saya banyak berjamaah. Jadi sesuatu dipakai, maka membuat program akan datang dengan mengevaluasi tahun ini juga nilai kita tambah hidup. Ini konsep iktikaf di Ramadan. Jadi iktikaf bagi saya, kalau sekarang kita tidak dapat iktikaf di masjid bagi saya, oke, tidak ada masalah. Kenapa? Tapi proses iktikaf terdapat lakukan di rumah. Pikirkan, analisis semua hidup kita. Kalau perlu buat buku checklist semua. Gimana saya dengan keluarga, dengan adik kakak saya, dengan keluarga saya, dengan mama saya, dengan ibu saya, dengan kawan saya. Betul tidak saya? Ada nggak silaturahim saya selama ini? Apakah saya ini ramah atau bagi orang saya orang kejam? Begitu saya dengan pegawai saya, gimana dengan cleaner saya? Cek di semua hidup kita. Supaya kita tahu gimana akan datang. Oh, apa yang saya kurangi akan datang. Oh, berarti kalau akan datang saya akan mengurangi pembaziran. Saya akan memperbanyak sedekah, mengurangi lago, memperbanyak silaturahim. Itu buat program. Itu namanya analisis SWOT. Baru kita akan ajukanlah apa bulan ini. Tapi ingat, ini tanda biasanya bukan soal tanda. Karena kita ini sibuk dengan tanda, bukan sibuk dengan amal. Ada lagi orang bilang, oh tandanya adalah nanti pokok-pokok itu, pohon-pohon itu tunduk. Oh, tengok pohon yang tunduk ada nggak malam itu misalnya. Akhirnya gara-gara tengok tunduk, cari pohon yang tunduk, yang sujud, sembahyang pun nggak buat, tengok aja. Atau misalnya nanti kita, oh ini katanya malam tandanya ada, nanti ada air yang tenang, tengok air di telaga, di sumur, tenang nggak nih? Sibuk dengan tengok air aja nggak beramal sama sekali. Kita jangan sibuk dengan tanda, sibuk dengan amal sebut sangat penting. Ini konsep kita melihat daripada, karena tanda macam-macam, karena malah kadang-kadang malah bahaya kalau kita tahu. Saya ada cerita, saya pernah jumpa orang, ini betul saya jumpa orang yang ngaku, Ustaz saya pernah jumpa Lailatul Qadar. Orang itu tinggalnya di Melawati. Di depannya itu kan banyak pohon, depannya itu depan Melawati itu kan banyak gunung itu sebetulnya. Dia bilang suatu malam dia Ramadan dia tengoklah pohon itu sujud kepada dia. Dan lepas itu dia kata apapun urusan dia semuanya diluluskan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Apapun proyek lulus semuanya. Maka berarti dia udah senang dia dapat malam itu Qadar dia bilang. Tapi gara-gara dia udah sibuk macam tuh, tenang macam tuh, akhirnya dia pun nggak sholat, tengok, bayangkan, jadi malah sesat. Katanya nampak Lailatul Qadar, dapat, kemudian malah jadi sesat. Ini cinta betul, saya jumpa orangnya betul, saya nggak sebut orang siapa, sekarang tinggal di kawasan Damansara, dia pernah cerita macam itu, bayangkan. Jadi gara-gara dia ngaku, merasa dia dapat Lailatul Qadar, maka bilang bukan soal dapat. Bagi saya, orang yang dapat Lailatul Qadar pun nggak tahu dia dapat Lailatul Qadar. Sama macam orang yang haji mabrur, nggak tahu dia mabrur. Kalau dia tahu dia mabrur, dia akan riak dan sombong nanti malah. Allah nggak. Hanya ada perubahan dalam hidupnya setiap setelah itu. Sebut Allah berikan dia terbaik, kualitas hidupnya lebih baik,
bagaimana orang yang hidup pada 1000 bulan sebetulnya. Wallahu a'lam. Di konsep kita. Ada lagi misalnya perkiraan Lailatul Qadar. Ada ulama buat perkiraan Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar ini malamnya malam ini. Kalau dia awalnya malam hari Minggu atau Rabu, tukangnya pada malam 29. Kalau nanti misalnya awalnya puasa Senin, malamnya 21. Kadarnya. Kalau puasa Selasa Jumat, maka itu kan 27. Kalau puasanya Kamis, itu kan 25. Kalau tukarnya Sabtu, tukarnya 23. Itu hanya pendapat, bukan hadis, bukan apapun juga. Wallahu a'lam. Kalau kita katakan, kita tidak pernah tahu. Hanya mungkin bagi dia, mungkin dia pernah merasa, wallahu a'lam. Itu hanya perkiraan, tapi hakikat sebenarnya tidak hanya Allah yang tahu. Karena pernah terjadi hadis yang berapa mengatakan, Nabi ingin memberitahu sahabat Lailatul Qadar. Tapi di tengah jalan Nabi berjumpa seorang sehingga bercakap Nabi lupa untuk memberitahukan sahabat tentang ini Lailatul Qadar. Jadi sengaja Allah lupakan karena tidak menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Cari semua di setiap malam Lailatul Qadar sebetulnya. Ini konsep Lailatul Qadar. Maka bagi saya Lailatul Qadar itu maka malam yang mulia untuk mengingat turunnya Al-Quran juga merupakan waktu penentuan takdirnya untuk setahun. Lalu untuk apa yang kita buat itu melalui muhasabah, i'tikaf dengan konsep short sebetulnya munajat agar takdir yang ditentukan itu melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti nilai amal untuk 1000 bulan. Karena bukan soal berjaga di waktu malam. Kalau berjaga di waktu malam, asal berjaga enggak tidur di waktu malam, yang paling enak adalah 10/3. Tiap tahun dapat Lailatul Qadar, enggak tidur tiap malam sebetulnya. Bukan enggak tidurnya sebetulnya. Apa konsep dalam malam Ramadan sebetulnya. Maka kita jangan sibuk mencari tanda Lailatul Qadar, tapi kita sibuk beramal, bermuhasabah, berdoa yang terbaik sebetulnya. Malah boleh jadi Lailatul Qadar itu adalah bonus bagi seorang yang dapat mencapai nilai tertinggi di bulan Ramadan. Mungkin daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Puasanya oke, tadarusnya oke, tarawihnya oke, siamnya oke, menjaga semua dijaga semua. Oh, mungkin bukan mustahil akan dapatlah nilai Lailatul Qadar di 1000 bulan yang akan datang sebetulnya. Nah, berapa hal bagi saya konsep Lailatul Qadar yang kita bincang. Jadi kita jangan hanya sibuk dengan malamnya, tapi sibuk dengan amalannya sebetulnya. Dan sibuk kita memperbaiki diri kita untuk mendapatkan berkah pada malam yang penuh kemuliaan di akhir-akhir Ramadan. Seakan-akan telah malam berebut piala Ramadan. Piala adalah Lailatul Qadar sebetulnya. Kita mendapat siapa yang juara, ini lagi lomba lari sebetulnya. Siapa yang dapat sampai tingkat finish dan menang, ada Lailatul Qadar, piala Lailatul Qadar di malam tersebut sebetulnya. Nah, berapa konsep dan kita ajak berdiskusi udah jam 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waktunya pas nih Ustadz. Jam 6, kita masih ada setengah jam lagi untuk pertanyaan. Ini sebelumnya saya mohon maaf nih dengan pengurus karena kayaknya ada beberapa teman yang japri ke kita, ada yang nggak bisa gabung, dan saya juga nggak nerima notifikasi dari Google Meet. Kemungkinan ada problem dari Google Meet atau problem dengan komputer saya, tapi saya beberapa orang saya japri manual bisa, jadi mungkin mohon maaf kalau yang ada yang nggak bisa gabung. Oke, Bapak-Bapak kalau ada yang mau ada pertanyaan, silakan di chat. Dan ini udah ada 2 pertanyaan Ustadz, langsung aja Ustadz ya. Oke, ya silakan. Nomor 1, ini menarik, misalkan kalau di Ramadan di suatu negara, contohnya seperti di Oman, berbeda 1 hari penanggalannya, malam Lailatul Qadarnya gimana nih Ustadz? Sama di semua belahan dunia sama, atau jadi bisa di malam genap di Oman? Jadi misalnya mungkin karena perbedaan waktu segala macam itu Ustadz. Ya kan, tadi kan saya bilang, mungkin malam genap, mungkin malam ganjil, kita nggak tahu. Ya. Jadi kita nggak bisa memastikan di mana, dan kita nggak tahu tentu kapan waktu yang boleh jadi mungkin malam yang di kita itu udah pagi di sana, misalnya kan, kita nggak tahu lagi. Atau mungkin Allah berikan dulu kan pada semua orang dengan nilai-nilai tertentu yang Allah berikan, bisa jadi juga. Mau yang malam genap, mau yang malam ganjil, dengan amalan tertentu dia dapat itu kadar, itu hak Tuhan, bisa sebetulnya. Karena bukan hak kita hanya berhak untuk beramal, berbuat yang terbaik sebetulnya.
Dan dapat pun itu hak Allah juga. Jadi kita jangan disibukkan dengan genap dan ganjil, jangan disibukkan dengan siang dan malam, bagi saya, baik siang, baik malam, baik genap, baik ganjil, karena kita tidak tahu urusan Tuhan berikan kita yang mana. Karena waktu keputusan Tuhan membuat tadi kita nggak tahu di mana yang mana. Kapan waktunya, timing yang tepat kapan, kita tidak. Ini kan sama macam ada doa yang makbul misalnya di hari Jumat. Di mana Jumat kita nggak tahu. Apa waktu azan atau waktu sedang akan waktu naik mimbar atau sebelum azan di hari Jumat, nggak tahu waktunya mana. Jadi ini konsep memang ada pencarian di sini sebetulnya. Maka kita jangan disibukkan dengan waktunya, disibukkan dengan pencariannya sebetulnya. Maka kenapa tadi ada konsep iktikaf 10 hari. Dan konsep iktikaf 10 hari kan iktikaf itu bukan hanya malam, siang dan malam iktikaf tadi kan. Iktikaf berarti kan siang dan malam sebetulnya iktikaf ini konsep iktikaf dalam Islam Ramadan itu bukan hanya malam hari, bukan hanya qiyamul lail. Siang dan malam. Untuk duduk di masjid, berpikir di masjid, pikirkan yang terbaik dengan lingkungan yang terbaik, di tempat yang terbaik, buat rencana yang terbaik. Dengan berpedoman Quran yang dibaca selama Ramadan. Hebat nggak sebetulnya? Itu konsep, jadi konsep etikaf dibentukkan dulu, masuk pada konsep. Pada konsep etikafnya betul, kita nggak sibuk dengan itu kadarnya. Konsep etikaf kita berkualitas, etikaf kita nggak akan sibuk dengan Ramadan. Itu kita akan hak pada Tuhan itu. Kita berikhtiar mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bagaimana cara mendapatkannya, kapan mendapatkannya, itu bukan urusan kita, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Nomor 2. Oke. Ini Rasulullah diberi misi tugas kenabian di sepertiga akhir hidupnya di Ramadan. Rasulullah diberi misi tugas kenabian di sepertiga akhir hidupnya. Ramadan mempunyai malam yang dinanti semua orang, juga di akhir sepertiganya. Tahajud pun dilakukan di sepertiga akhir malam. Nampaknya ada sesuatu yang spesial di sepertiga akhir. Apakah memang ada ayat atau hal yang menjelaskan ini? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya, sebetulnya kan itu konsep pencarian tadi saya katakan. Maka ada aku min laila ila qalila nisfau awin kusminu qalila awiz ayat Quran tartila, bangunlah malam di setengah malam atau kurang sedikit atau tambah sedikit. Jadi Allah sengaja tidak menentukan waktu tertentu khusus, tapi hanya kan gambaran-gambaran daripada sepertiga malam itu. Karena kita yang sepertiga malam kita yang di mana kita nggak tahu kan? Di kita malam, di Saudi siang. Iya betul, Ustaz. itu menyangkut pertanyaan pertama itu, Ustaz. Sepertiga enggak sepertiga di malam di Masjidil Haram. Jadi kan konsepnya yang begini, sepertiga malam di mana? Maka Allah hanya memberikan kepada Anda, kalau Allah buat terlalu luas, Anda tidak mampu. Allah buatlah poin-poin yang buat menyempitkan diri Anda sebetulnya pada waktu tertentu, tapi gimana? Allah a'lam sebetulnya. Itu hanya konsep supaya ikhtiar kita terfokus, tujuannya sebetulnya itu sebetulnya. Tapi dapat tidak dapat urusan Allah pada kita. Bukan soal akhir malam, karena bilang akhir malam betul, tapi akhir malam pun saya katakan tadi, karena itu waktu yang kalau kita pada Quran dalam surah Muzammil itu kan inna nasyiatal laili, jadi aqwam itu akan lebih tenang, akan lebih fokus, betul. Jadi karena bukan soal sepertiga malamnya. Keadaan itu membuat kita lebih tenang, lebih fokus kepada apa yang kita lakukan bersama Tuhan sebetulnya. Itu konsepnya. Ya aqwam itu lebih bernilai. Nasyiatil laili, maka surah Muzammil itu kan itu lebih bernilai sebetulnya. Jadi bukan soal, dan akan Allah waratil Qur'ana taratila sa'ina sanulqika qaulan sakila. Itu memberikan kepada Anda itu kaulan sakila, kalimat-kalimat yang berat, kalimat yang berat. Karena apa? Kalau di siang hari sambil lewat datangnya. Nah, siang hari Anda nggak main-main menerimanya. Kalau malam itu betul-betul Anda fokus, menerima dengan tenang, dengan perhatian kepada Allah Ta'ala. Itu konsep, karena itu konsep malamnya, bukan konsep ibadatnya. Jadi itu konsep bahwasanya untuk karena manusia ini adalah manusia yang dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh persekitaran, dibentuk oleh keadaan. Kita nggak bisa nafikan sebetulnya. Kadang-kadang keadaan itu membuat kita lebih dekat. Kalau kita bisa dekat dalam setiap keadaan, lebih baik, bukan dalam keadaan tertentu. Jadi kadang-kadang, tapi ada sebagian manusia memerlukan keadaan tertentu saja dia bisa dekat sama Tuhan sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Nomor 3, apakah iktikaf harus di masjid?
Itu saja Ustaz. Oke. Secara hukum, iktikaf memang hanya di masjid, nggak ada iktikaf di rumah. Secara hukum. Jadi iktikaf di masjid namanya. Karena memang, tadi bilang kondisi apa? Kondisi tempat yang tenang, suasana yang suci. Karena sebetulnya konsep iktikaf itu kalau orang biasa bersama Ramadan, kita dalam bentuk ada 5 komponen ya. Ada salat taraweh, ada tadarus Quran, ada sahur, ada imsak, ada iftar. Kalau di kajian saya mengatakan dalam pasal Ramadan, dengan dia tarawih tadi itu untuk mensucikan rohnya kepada Tuhan, berjumpa dengan Allah, kita sholat, banyak jumpa dengan Tuhan, akan suci roh kita, tenang roh kita. Itu namanya sholat tarawih, sholat istirahat, sholat menikmati sholat. Ya. Atau kita baca tadarus Quran, kita itu membersihkan hati kita, pikiran kita dengan semua masukkan petunjuk Quran, buang gaya hidup yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya dengan tadarus Quran, mempelajari Al-Quran. Itu mensucikan akal pikiran. Dengan kita sahur tengah malam, kita qiyamul lail, itu membersihkan hati, supaya kita ada berzikir, ada sholat malam, ada kita istighfar, itu untuk membersihkan hati. Kemudian itu jadi ada pada pertama tadi kita bersihkan roh, kedua membersihkan akal, ketiga membersihkan hati. Yang keempat ini kita masuk kepada konsep imsa. Imsa itu menahan diri daripada yang membatalkan puasa daripada terbit pagi sampai kepada matahari. Itu membersihkan nafsu kita. Nafsu yang baik kita tingkatkan karena semua amalan di puasa itu bernilai 60-70 kali ganda. Amalan yang buruk semua kita hilangkan. Itu negatif, nafsu negatif, hancurkan, positif niatkan. Itu tadi membersihkan nafsu. Iftar kita buka puasa. Iftar itu adalah membersihkan badan kita. Kita akan makan dengan makanan yang halal, makanan yang baik. Setelah 12 jam kita berpuasa, itu menditok semua penyakit dalam badan kita. Kalau kita masukkan dengan iftar yang baik, akan membersihkan badan kita dari segala macam penyakit. Jadi, tiap hari kita lakukan ini, daripada membersihkan roh, membersihkan akal, mensucikan hati, mensucikan nafsu, mensucikan badan kita. Tiap hari kita akan setiap awal puasa sampai akhir puasa. Hanya di akhir puasa ada iktikaf karena kita udah bersih secara individual di dalam. Kita juga perlu membersihkan lingkungan. Maka perlulah kita ke masjid. Maksudnya kita akan berjumpa orang-orang yang baik di masjid, orang yang soleh di masjid, tempat yang baik. Jadi ini pensucian tempat. Biasakan kita hidup dengan kondisi tempat yang suci, keadaan yang suci, dan kawan yang suci dengan pikiran kita muhasabah diri. Itu konsep iktikaf awalnya di masjid. Nah, udah. Sekarang Mas Ustaz, kalau sekarang ini kita tidak bisa iktikaf di masjid dengan COVID hari ini, bagaimana kita dapat iktikaf? Memang, maka tadi iktikaf tadi intinya bagi saya memang tempatnya di masjid. Programnya tadi kita buatlah program untuk SWOT analisis kehidupan kita. Kalau sekarang kita nggak dapatkan tempat di masjid, kita nggak dapat iktikaf di masjid, tapi proses iktikaf sebagai SWOT analisis dapat kita lakukan bukan hanya di masjid sebetulnya. Kita mungkin nggak dapat pahala masjidnya, tapi kita dapat pahala SWOT analisisnya sebetulnya. Jadi konsep karena dan kita tidak ke masjid karena kalau kita ke masjid memudaratkan itu berpahala. Kita tidak ke masjid karena takut kalau kita ke masjid memudaratkan orang lain yang akan terkena virus, berarti kita berpahala dan tidak ke masjid. Jadi pahala tidak ke masjid dapat, pahala ke masjid tidak dapat. Oke, tapi pahala muhasabah jadi juga dapat. Jadi sama aja sebetulnya. Kalau kita tadi ke masjid, misalnya hari ini kalau kita ke masjid ingin itikaf juga, kita malah bukan dapat pahala, mungkin dapat dosa dia ke masjid. Kenapa? Karena bercampur orang kita nggak tahu yang kena virus. Malah jadi dosa. Nah, maka jangan perlu kita paksakan. Tapi yang perlu kita dapatkan adalah proses iktikafnya. SWOT analisisnya perlu kita dapatkan, sehingga kita dapat merancang yang akan lebih baik lagi pada masa yang akan datang sebetulnya. Itu konsepnya. Itu bagi saya itu artinya. Jadi kalau tentang iktikaf di luar masjid yang tidak ada, walaupun bagi perempuan katanya walaupun ada pendapat 1-2 ulama, bagian daripada Hanafi mengatakan perempuan dibolehkan iktikaf di rumah. Kalau di rumah itu memang sudah ada tempat untuk iktikaf misalnya. Karena memang kita ingat dalam bentuk Hanafi itu tidak ada orang perempuan ke masjid walaupun sembahyang apapun juga kalau Hanafi. Kalau mau tahu. Kita dengan beda dengan Syafi'i, kita masih jamaah ke masjid, ngaji ke masjid perempuan. Kalau Hanafi tidak ada perempuan ke masjid sama sekali. Maka kenapa dia apalagi perempuan-perempuan itu dibolehkan iktikaf di rumah bagi Hanafi. Jadi saya
Bagi saya hari ini lebih penting bukan tempatnya, tapi prosesnya sebetulnya, bukan tempatnya sebetulnya. Ini kita konsepkan bagaimana cara kita melihat tadi. Kita, kalau ingin dapatkan, kita dapat pahala masjid, tidak ke masjid pun berpahala. Kenapa? Karena kondisi COVID membuat kita tidak boleh ke masjid. Berarti kalau kita hanya cari pahala, nggak ada masalah. Soal keridhaan Allah, di mana-mana kita dapat ridha Allah. Hanya masalah emosional mungkin. Nah, jadi ibadah emosional, kita aduh nggak enak ya, aku nggak ke masjid nggak enak, itu emosional. Secara ilmu, secara hukum, secara pahala, semua kita dapat sebetulnya. Itu maka kita tolong, mari kita beramal dengan ilmu, bukan beramal dengan emosi dan dengan keinginan sebetulnya, tapi dengan ilmu sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Ini menarik, Ustadz bilang tadi SWOT analisis, mungkin nanti ditambahin di presentasinya Ustadz, SWOT analisis. Orang-orang mungkin banyak yang nggak paham. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi selanjutnya, cuman saya mau melanjutkan aja ke pertanyaan berikutnya, karena masih menyangkut dengan iktikaf. Jadi pertanyaan nomor 4 nanti saya lanjutkan nanti. Nomor 5 itu, bagaimanakah hukum iktikaf bagi wanita? Apa saja yang dapat atau bisa dilakukan bagi wanita yang pada 10 hari terakhir Ramadan sedang berhalangan, agar bisa juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi Ustadz sudah menjelaskan yang dari ada pendapat yang bahkan wanita tidak usah pergi ke masjid ya Ustadz ya. Mohon dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Sama dengan wanita yang berhalangan. Wanita berhalangan itu tidak buat apa-apa, ibadah tidak. Wanita berhalangan sehingga tidak puasa, tidak baca Quran, tidak ke masjid, itu ibadah bukan? Iya. Yeah. Ibadah kan? Yeah. Dapat pahala nggak? Ya, insya Allah dapat. Jadi kenapa sibuk kali mau ibadah? Orang nggak dilarang. Kenapa kita sibuk mau ibadah pada waktu kita ini? Kalau itu ibadah, waktu kita ingin dapat itu kan bukan mungkin bisa jadi tadi dengan kerahmat Allah, dengan nilai puasa kita, dengan kita taat kepada Tuhan, waktu taat ketaatan kepada Tuhan, waktu kita dalam uzur pun bukan mustahil kita akan dapat Lailatul Qadar. Karena kita ketaatan kepada Tuhannya. Waktu kita tidak ke masjid pun taat sama Tuhan. Waktu kita uzur pun taat sama Tuhan. Yang Tuhan nilai kenapa? Ketaatan kan Tuhan nilai. Ketaatan kepada Allah, baik mengikuti perintahnya atau meninggalkan larangannya. Ketaatan itu bernilai depan Tuhan sebetulnya. Jadi bukan soal aktivitasnya. Itu macam-macam aktivitas, maka aktivitas itu baca banyak. Tapi bukan, jadi ketaatannya. Kalau kita tidak ke masjid pun karena ketaatan kepada Tuhan, perempuan uzur pun ketaatan kepada Tuhan, dan dia betul-betul ikhlas dengan apa yang Tuhan tentukan kepada dia, dia dapat itu kadar enggak? Bukan mustahil. Ini hanya konsep keimanan sebetulnya. Kita jangan disibukkan dengan bentuk aktivitasnya. Karena ibadah itu sangat luas. Selama luas itu untuk kita taat kepada Allah, Allah yang tahu. Mana yang lebih dekat kita pun tidak tahu. Boleh jadi mungkin orang yang taat sama Tuhan dengan ikhlas betul, dia buat meninggalkan perintah Tuhan, lebih tinggi nilainya. Dengan orang mungkin yang banyak sholat, betul dia kalau dia riak jadi nilai lain lagi sebetulnya. Jadi konsepnya konsep keikhlasan, ketaatan, ubudiyahnya, bukan ibadahnya ya, ubudiyahnya. Ibadah adalah aktivitas. Kalau ubudiyah itu bukan aktivitas. Ubudiyah itu penghambaannya kepada Tuhan yang Allah nilai sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita berhusnuzon dan memang harus selalu berhusnuzon kepada Allah berkaitan dengan Lailatul Qadar agar praktek puasa Ramadan sebenarnya adalah 11 bulan setelahnya. Jadi maksudnya apakah kita boleh berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dan selalu berhusnuzon kepada Allah berkaitan dengan Lailatul Qadar agar praktik puasa Ramadan sebenarnya adalah 11 bulan setelahnya. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Sebentar nih, ini Mas Dito mungkin jelasin nih sendiri nih. Gimana Mas Dito? Gimana maksudnya? Sebentar.
Mungkin maksudnya gini Ustadz, praktek Lailatul Qadar kan sebenarnya kan 11 bulan setelah sekarang ini ya. Ya, maka Jadi, saya bilang, Lailatul Qadar itu kan hanya soal konsep meminta kepada Tuhan supaya kita dapat ibadah kita akan datang lebih baik pada hari ini. Saya nilai kita hidup sama dengan 80.000 bulan tadi, sebetulnya memang betul ya, konsep aktivitas itu. Jadi supaya Ramadan ini punya kesan, itu kan maksudnya sebetulnya, supaya kesan Ramadan ini bukan hanya dalam Ramadan, kita bukan hanya menjadi orang Ramadani saja, menjadi manusia Rabbani sebetulnya, itu konsepnya, bukan menjadi Ramadani, artinya orang Ramadan, tapi orang Rabbani, orang yang kepada Tuhan setiap saat setelah Ramadan. Jadi Ramadan hanya sebagai pemicu sebetulnya, karena sebenarnya Ramadan itu bengkel supaya kita lebih baik lagi pada masa akan datang, karena makna Syawal kan peningkatan, arti Syawal tadi sebut bulan meningkat. Jadi harusnya setelah Ramadan peningkatan yang ada, peningkatan kualitas kerja, peningkatan dalam ibadah, peningkatan dalam silaturahim, peningkatan dalam apapun yang terbaik, peningkatan itu namanya setelah Ramadan sebetulnya. Maka dengan demikian betul saya kata, jadi aplikasi Ramadan itu adalah setelah Ramadan. Itu aplikasi Ramadan sebetulnya. Jadi hanya tetap kita bukan lagi bersalah baik sangka, wajib kita berbaik sangka, bukan harus, wajib hukumnya sebetulnya. Karena itu akidah. Jangan kita berburuk sangka dengan Tuhan apapun juga sebetulnya. Jadi makanya tadi sekarang kita mendingkan kita dengan Lailatul Qadar kita berbuat yang terbaik, serahkan kepada Tuhan hasil yang terbaik, tawakal sama Tuhan. Dan kalau boleh, jadikan akan terang lebih pada hari ini sebetulnya. Itu konsep hidup kita betulnya. Maka memang aplikasi Ramadan, lah sampai Ramadan akan datang aplikasinya. Tuh saya katakan, sikapnya baik apa tadi, hawa nafsu yang bersih, pikiran yang bersih, jiwa yang bersih, sampai Ramadan akan datang. Ramadan kepada Ramadan. Maka kenapa antara Ramadan dan Ramadan ampunan Allah sebetulnya. Maka ini konsep peningkatan diri, konsep pembersihan diri, konsep pengaktualisasi diri sebetulnya sehingga menjadi manusia yang ta'allakum tattaqun dalam semua bidang. Takwa dalam ibadah, takwa dalam menghindari larangan, takwa dalam ekonomi, takwa dalam keluarga, takwa dalam pergaulan, takwa. Kalau kita konsep Quran, dalam banyak ayat Quran tentang takwa, paling banyak takwa dalam sosial. Takwa dalam politik, ada adillah kamu menjadi penguasa, apa ini dulu takullah, adil dengan takwa. Takwa dalam ekonomi ada, takwa dalam hubungan kekeluargaan ada, semua itu takwa. Jadi takwa bukan hanya diartikan ritual. Selama banyak orang salah konsep, takwa itu kan ritual. Takwa itu untuk seluruh bidang kehidupan. Tingkat terbaik mengamalkan perintah Allah dalam semua bidang kehidupan, itulah namanya takwa. Mungkin saya hari ini takwa dalam sosial, banyak bantu orang. Mungkin kurang takwa dalam silaturahim. Nah, maka kita inginkan, maka waktu kita namanya nanti Lailatul Qadar, ya Allah mungkin tahun ini kita akan dapat mungkin Lailatul Qadar untuk satu bidang. Nah tadi, yang biasanya nggak pernah silaturahim, setelah akan banyak silaturahimnya. Mungkin dapat Lailatul Qadar satu bidang silaturahim. Tahun depan dapat lagi mungkin Lailatul Qadar dalam rezeki, nah, misalnya. Akhirnya nggak pernah ada yang haram rezekinya, halal semuanya, misalnya. Nah, karena Lailatul Qadar dalam bidang misalnya bidang tentang misalnya ibadahnya. Nah, jadi maka peningkatan ibadah. Jadi kenapa saya kata kita minta semuanya, nggak tahu mana yang dapat, karena bidang hidup sangat luas sebetulnya. Maka karena kita pintu surga pun sangat banyak, bidang hidup sangat luas, kesempatan beramal pun sangat luas sebetulnya. Kita ingin yang terbaik, karena kita mungkin tahun ini kita yang kurang sini terbaikkan tahun ini. Jadi aplikasi ramai total dalam kehidupan sebetulnya. Karena memang bukan hanya satu bidang, hidupnya ibadah semuanya. Kita bicara kepada ubudiyah, tuh iya kan na'budu, ubudiyah, penghambaan kepada Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan sebetulnya. Yang mungkin masih sering kadang-kadang nipu dalam perniagaan, takwa dalam perniagaan. Yang sering misalnya banyak menzalimi dalam politik, takwa dalam politik. Takwa dalam pendidikan, takwa dalam sosial. Hanya takwa bidang, jangan hanya tengok satu sisi. Maka kita tengok semua sisi kehidupan, karena kita akan disoal Tuhan dalam semua bidang kehidupan. Disoal Tuhan masalah nikmat, disoal Tuhan masalah pergaulan, disoal Tuhan masalah amal ibadah, soal Tuhan masalah larangan, semua akan soal Tuhan sebetulnya. Malah kita ini paling banyak, malah bagi saya yang paling banyak kita masalah-masalah sosial sebetulnya. Malah akhlak, masalah akhlak banyak takwa dalam akhlak itu enggak tahu. Yang biasanya mungkin banyak nipu orang, takwa berubah total hari ini sebetulnya. Itu konsep perubahan dalam hal macam ini sebetulnya. Jadi
konsepnya perubahan total itu bukan mudah. Hanya tidak mungkin orang itu berubah total semuanya. Saat mungkin berproses. Tahun ini mungkin ini lebih baik dia. Tahun depan lebih baik lagi ini. Tahun depan lebih baik ini. Ini konsep proses dalam kehidupan sebetulnya. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz. Mas Vito gimana? Oke. Ya udah itu enggak. Maksudnya sebetulnya sama pertanyaan itu karena saya mungkin ya masih pada tataran ritual. Ya. Belum yang ibadah yang sosial yang sesungguhnya, maka tadi saya stressing pointnya itu pertanyaan saya, sekarang ini kita mencari ciri-ciri apa dapat apa enggak gitu, padahal sebetulnya esensi itu apakah Berubah tidak ukuran berubah setelah 11 Ramadan itu kita 11 bulannya bagaimana itu ya, itu betul ya, betul. Kalau soal dapat nggak dapatnya, malah kalau dapat malah bahaya, ria, sombong. Jadi, ya dilanjut. Oke, silakan. Baik, ada pertanyaan lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh langsung, nggak harus chat juga, nggak harus WA ke saya juga, nggak apa-apa, langsung bisa. Tapi saya menarik Ustadz tadi yang SWOT analisis itu Ustadz. Mungkin nanti ada satu slide Ustadz bisa buat itu untuk Lailatul Qadar. Iya. Saya langsung nangkap itu, wah ada SWOT analisisnya nih. Dalam Islam itu sebetulnya SWOT analisis harian namanya adalah di tengah malam. SWOT analisis harian. SWOT analisis dalam tahunan namanya adalah di dalam iktikaf Ramadan. Tahunan ya. SWOT analisis global itu dalam ukuf di Arafah. Ya. Dia bertingkat sebetulnya. Jadi konsep diri, konsep masyarakat, konsep harian, menjadi tahunan, menjadi global sebetulnya. Ini semua konsep analisis semuanya. Nah, kita hari ini tidak pernah melihat itu sebagai SWOT analisis, itu salah kita. Kita hanya pada ritualnya sebetulnya. Karena konsepnya sama. Di malam hari namanya Qiyamul Lail, berdiri kan, sama. Di tahunannya etikaf namanya juga duduk di masjid etikaf, udah. Di hal tahun namanya ukuf di Arafah, ukuf pun juga diam di Arafah, sama konsepnya. Qiyamul Lail, etikaf, ukuf. Satu konsep sebetulnya. Apa intinya? Tadi SWOT analisis. Maka kenapa istighfar, tasbih, berdoa itu kan SWOT analisis sebetulnya. Tengok apa yang saya buat, apa yang betul atau salah. Yang salah kita minta ampun, yang betul saya ingin perbaiki di taubat, memperbaiki diri, menajak kepada Tuhan. SWOT analisis. Hanya skalanya skala diri, individual, atau menjadi satu kehidupan kita, atau menjadi satu global. Itu aja sebetulnya. Karena semua orang ada posisi masing-masing. Oke, itu yang kita kembangkan sekarang menjadi SWOT analisis. Maka harusnya duduk di masjid itu bukan hanya baca Quran saja, malah melihat, oh hari ini saya dengan keluarga saya macam mana, selama ini saya dengan anak bagaimana, dengan istri bagaimana, dengan makan keluarga macam mana, dengan pergaulan macam mana, cek semuanya kerja. Atau kerja niaga, nipu enggak misalnya. Saya untuk kerja uangnya, uang tipu tidak, misalnya kita kasih barang, gambar barang enggak betul, itu nipu enggak dalam Islam misalnya kan. Contoh aja itu aja misalnya, ya. Dan nipu misalnya. Juga rambutan supaya nampak merah, pakai atapnya atap plastik merah, nipu enggak dalam Islam sebetulnya. Kayak gini kan yang kecil-kecil sebetulnya. Oh kita kaji, ada enggak dalam rezeki kita, dalam hidup kita, dalam makanan kita, itu SWOT analisis. Harusnya itu kita lakukan sebetulnya harian ada, juga ada tahunan. Tapi ada program juga, program tahunan, program pada harian. Jadi memang maka yang SWOT analisis sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua itu namanya kita sebut sama istilah kita muhasabah. Muhasabah itu SWOT analisis sebetulnya. Maka ada soal-soal, misalnya ada soalan hari ini saya sudah sholat jamaah belum, sudah sedekah belum, misalnya. Ini kan SWOT analisis sebetulnya. Tapi hanya selama ini kita hanya baru bersifat kepada ritual, tidak sampai kepada total. Padahal soal kita di akhirat nanti yang lebih banyak bukan ritual, yang lebih banyak adalah tentang sosial dan kenikmatan. Hadis mengatakan,
Pertama kali yang disoal nanti hari kiamat setelah sholat 5 waktu adalah bagaimana suami dengan istrinya, bagaimana istri dengan suaminya. Tengok, soalan kedua setelah sholat 5 waktu. Bukan yang sunat ya, kewajiban suami istri dulu. Soalan. Tambah lagi, apa yang kita bicara tentang nikmat Tuhan. Setiap satu teguk air pun kita minum, Allah akan soal. Pemakaian nikmat. Mendapat nikmat dari mana? Makai nikmat macam mana memakai nikmat juga disoal Tuhan. Soal analisis. Selama saya beli apa saja, yang saya pakai uang untuk apa saja, banyak mana? Banyak saya makan, banyak saya simpan, banyak saya berikan. Soal analisis. Belum cara kerja lagi. Saya dengan pegawai macam mana? Saya dengan pembantu bagaimana? Saya dengan kucing di rumah bagaimana? Saya dengan tanaman bagaimana? Soal analisis. Sangat banyak sebetulnya kita lakukan soal analisis. Karena kita waktu kita bicara, kita akan bertanggung jawab dengan semua perbuatan kita di depan Allah. Jadi soal analisis. Maka kata Abu Umar mengatakan apa? Muhasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri Anda sebab Anda dihisab oleh Allah nanti hari kiamat. Jadi soal analisis sangat penting sebetulnya. Kita dengan jiran kita dengan saudara-saudara kita. Karena kalau kata hadis mengatakan bayangkan artinya kalau kita melihat orang dengan pandangan yang menghina pun sudah dosa. Berburuk sangka pun sudah dosa. Mana? Jadi soalnya sangat penting. Bagaimana sikap kita, hidup kita, cara kita hidup, maka sangat penting dalam semua sistem hidup. Dengan anak, dengan keluarga, dengan makanan, dengan minuman, dengan rezeki, dengan gaji, dengan cara mendapatkan ini, dengan segala dalam politik, dalam semua. Berapa banyak? Maka kalau 10 hari sebetulnya kurang sebetulnya. Kalau dipikir. Karena bagaimana kata perintah Tuhan, bagaimana saya buat. Bagaimana perintah Tuhan, bagaimana saya buat. Itu cuma harus kita analisis sebetulnya. Konsep sangat penting dalam analisis dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini satu pertanyaan terakhir nih Ustadz. Sebelum kita tutup dengan baca doa dari Ustadz. Apa arti atau maksud Nabi menyampaikan tanda-tanda Lailatul Qadar? Apakah tanda-tanda tersebut bisa diartikan secara harfiah? Oke. Tanda-tanda itu bisa jadi harfiah, bisa juga tidak harfiah. Ya, macam saya tadi, kalau kita malam pun, apakah itu memang malam atau siang, Wallahu a'lam saya katakan sebetulnya. Ya. Maka kondisi hening, kondisi yang tenang misalnya, ya kedua-dua bisa terjadi. Begitu ya. Maka kita jangan disibukkan dengan tanda. Karena tanda itu kebanyakan dari setelah terjadi. Dari tanda besok matahari akan terang. Kan udah terjadi malamnya udah terjadi. Tanda itu kebanyakan sudah terjadi. Jadi nyesal kita nanti sibuk dengan tanda. Tertengok mana, tetap udah hilang tandanya udah ada. Jadi kita sibukkan dengan apa yang kita buat, bukan sibuk dengan tanda. Jangan sibuk dengan tanda, tengok mana pohon yang pokok jatuh ini segala macam. Malah kita nggak sujud, malah pohon yang sujud kan lucu sebetulnya. Yang kita yang sujud, bukan pohon yang sujud sebetulnya. Jadi kita kadang-kadang disibukkan dengan harfiah-harfiah macam ini, esensinya tidak nampak. Substansinya tidak nampak. Kita sibuk dengan hal yang bersifat accident, sebetulnya hal yang luaran sebetulnya. Macam tadi, itikaf yang kita hanya nampak hanya masjidnya. Apa konsep itikaf nggak nampak sebetulnya. Itu kita ibadah teknikal, masih teknikal Islam, Muslim teknikal gitu. Belum Muslim dalam arti sebetulnya kita Muslim yang bagaimana kafah sebetulnya. Kafah itu bukan hanya teknikal, kafah total dalam kehidupan, dalam pemikiran, dalam jiwa, dalam sikap, dalam akhlak. Itu namanya kafah sebetulnya. Nah, kita jangan sampai disibukkan dengan hal yang luaran. Luaran aja, capek kita sebetulnya. Begitu-gitu aja terus kita sibuk dengan luaran sebetulnya. Maka kita perlukan satu esensial. Kita sudah bicara kepada konsepnya apa yang pokok, apa yang penting. Soal yang nampak luaran itu tidak bicara. Kita bicara saya beramal. Ada nggak ada bukan masalah bagi saya sebetulnya. Ada tadangan bukan masalah bagi saya sebetulnya. Kalau macam hanya asal jaga, kalau jaga enak, paling enak lah security guard tiap tahun malam dia jaga di kondo itu nggak dapat apa-apa juga sebetulnya. Ini konsep sibuk dengan teknikal, nggak sibuk dengan esensial satu masalah sebetulnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini udah jam sebentar. Udah jam 6:30. Oke. Mungkin buat ibu-ibu yang mau persiapan untuk buka puasa jadi ada waktu lagi. Gimana Ustaz? Masih mau terima pertanyaan lagi nggak Ustaz? Ini ada pertanyaan lagi nih sebenarnya nih. Boleh Bapak, boleh. Boleh ya. Sebentar ya. Jadi gini, intinya Al-Quran itu turunnya 17 Ramadan.
Sekarang pendapatnya banyak yang itu. Tapi kenapa malah iktikaf itu 10 hari terakhir? Jadi intinya itu aja pertanyaan Ustaz. Ya. Maka kan sekarang apa konsep nuzul Quran? Adanya peringatan nuzul Quran supaya kita menuzulkan Quran dalam diri kita masing-masing. Itu persiapan untuk iktikaf. Sebenarnya kita mau iktikaf Quran belum nuzul. Jadi membumikan Quran dalam kehidupan kita sudah belum? Gimana kita bisa menganalisa Quran sebagai suatu yang petunjuk masuk dalam diri kita? Kita berpikir apa yang saya harus lakukan sebetulnya dengan Quran tadi, maka kita harus proses itu dulu kita lakukan sebelum iktikaf. Atau iktikaf adalah proses pada muhasabah. Bagaimana kita mau muhasabah kalau Quran belum masuk dalam diri kita? Kenapa kita nuzul Quran dulu, baru iktikaf? Kalau kita udah menunjukkan waktu akhir Ramadan, kapan mau iktikafnya gitu? Sibuk dengan nuzul Qurannya. Karena ini kita, sebenarnya bagi saya menunjukkan sejak awal Ramadan sampai 20 Ramadan, ini konsep penuzulan Quran ke dalam diri. Artinya, memasukkan konsep Al-Quran jadi gaya memahami petunjuk Quran untuk sebagai bahan untuk melakukan evaluasi diri sebetulnya. Karena dia hudan. Gimana kita mau evaluasi nggak ada petunjuk, nggak ada modal. Nah, kenapa? Ada nuzul Quran dulu, itu bukan hanya memperingati nuzul Quran di Gua Hira, bukan itu konsepnya sebetulnya. Tapi konsep menuzulkan, bagian saya ingat Iqbal. Iqbal itu seorang filosof Pakistan, setiap malam dia baca Quran. Tapi tiap hari bapaknya tanya, "Hai Iqbal, Anda sedang apa?" "Saya baca Quran, Pak." "Besok tanya lagi, kita baca Quran." Kemudian Iqbal tanya, "Hei Bapak, kenapa Bapak tanya terus?" "Saya baca Quran." Saya jawaban sama. Apa kata bapaknya? "Iqra ka'annahu nazzala ilaika." Bacalah Quran itu seakan-akan dia turun kepada Anda. Jadi memasukkan makna. Ayatnya turun kepada Nabi Muhammad, betul. Tapi waktu kita membaca, masukkan makna Quran, itu namanya konsep tadarus. Darasa mempelajari, bukan membacanya, macam-macam, mempelajari darasa madrasah. Itu mempelajari, mengkaji, menganalisis Al-Quran dalam kehidupan sebetulnya. Setelah selesai konsep nuzul Quran tadi, baru kita dapat melakukan sebuah evaluasi diri. Karena sudah punya bahan, kita sudah punya filter, sudah punya scannernya. Scannernya Quran, scanner kita sebetulnya. Kalau nggak ada scanner, ya nggak bisa apa-apa kita sebetulnya. Nanti kita scanner kayak hawa nafsu. Dan pakai kita kepentingan politik, scanner kita pada ekonomi, kan bahaya. Kita melihat dengan scanner Quran. Jadi Quran itu sebagai petunjuk untuk melihat sesuatu sebetulnya. Ini konsepnya, maka kenapa nuzul Quran lebih dulu, baru ada proses iktikaf 10 hari di akhir Ramadan sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jelas sekali. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, saya mau hanya mengumumkan kalau tadi seperti dibilang oleh Mas Dito bahwa Kerajaan Malaysia dan KBRI akan mengumumkan pemulangan besar-besaran pekerja Malaysia pekerja Indonesia kita yang di sini untuk yang pekerja harian. Jadi kita untuk bapak-bapak, ibu, kita mohon izin nanti kita ajak sahabat semua untuk ikut bersama mereka. Jadi program kita COVID-19 sebenarnya udah jalan Ustadz. Dari tanggal 18 Maret sampai sekarang. Ya. Nanti kita akan laporkan lagi. Sementara ini kita masih ada, jadi sebenarnya kita sudah tutup tanggal 4 Mei, tapi ternyata masih ada antusias dari kawan-kawan kita yang masih mau ikut, jadi kita masih buka juga. Jadi nanti kita umumkan lagi pembukaannya lagi. Sampai sementara ini sekarang sudah terkumpul lebih dari 100.000 ringgit dari Muslim KL, dan itu sudah kita sampaikan semua ke teman-teman kita yang mengalami kesulitan. Jadi untuk itu kita mohon izinnya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan mohon doanya Ustadz juga agar pengurus bisa mengurus semuanya dengan baik dan lancar. Masih? Ya. Saya tambahkan. Ya, jadi begini, kita sedang menunggu apa keputusan yang akan diambil oleh kerajaan juga pihak pemerintah, bahwa ketika nanti ada pengumuman pemutihan besar-besaran, kita sudah siap. Jadi kita saya hanya ingin alert saja bahwa insya Allah nanti ketika mereka sudah siap semua perangkatnya, itu akan kita buat. Tapi sementara ini dari KBRI maupun pemerintah secara resmi memang belum ada. Tapi sayup-sayup saya sudah mendengar dari luar bahwa
sedang menuju ke sana. Jadi preparation lah semacam itu. Secara resmi memang belum, tapi permintaan sangat kuat dan banyak, sudah banyak, dan semoga ketika itu diumumkan kita sudah siap. Itu begitu Ustaz dan Mas Gus. Alhamdulillah, supaya memudahkan semuanya lah urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kajian untuk muslimin kita sudahkan dulu sementara ini karena sudah menunjukkan waktu sudah 6.40. Ustadz, kita mohon doanya mungkin dari Ustadz untuk penutup kajian ini, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi ashabi ajma'in. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil aina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Wa maghfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna wa kama rabbawna shighara wa dzunubal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min amwat innaka qaribun sami'un mujib qadil hajat. Allahumma dfa'anna al-bala, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba corona ya Allah, wal waba ya Allah, wal fitan wal mihan ma dara min wa ma batan min bari hadiya khassah min muslimina 'amah bi rahmatika rahimin. Allahumma sil umurana ya Allah, umurana ya Allah, sil umurana ya Allah. Memudahkan urusan kami ya Allah, urusan semua keluarga kami ya Allah, urusan masyarakat kami ya Allah, dan kaum muslimin urusan ya Allah dalam semua negeri ya Allah. Ya Allah, bantulah mereka semua ya Allah dalam semua negeri, masalah mereka yang sangat banyak hari ini ya Allah. Engkau berikan ujian pada mereka ya Allah, maka berikan mereka kekuatan, ketabahan ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, maka kami dapat menjalani ujian dengan baik-baiknya ya Allah, kami lulus ujian Engkau ya Allah. Amin amin rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka samil alim. Wa tub anta tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tibul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tibul afwa ya karim. Bi rahmatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya untuk sore ini. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak Ibu, untuk itu kita tutup saja kajiannya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.